Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang lebih dikenal sebagai Imam Al-Ghazali, adalah seorang filosof, teolog, ahli hukum, dan sufi Persia yang hidup pada abad ke-11 Masehi, abad ke-5 Hijriah. Beliau dianggap sebagai salah satu pemikir Muslim paling berpengaruh dalam sejarah. Kecerdasannya yang luar biasa dan penguasaannya atas berbagai disiplin ilmu menjadikannya seorang tokoh yang sangat dihormati di dunia Islam pada masanya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mencapai puncak kejayaannya ketika diangkat menjadi seorang profesor di Universitas Nizamiyah di Baghdad, pusat keilmuan paling bergengsi di dunia Islam saat itu. Beliau memiliki ribuan murid, karya-karyanya dibaca dan dipelajari di mana-mana, dan pendapat-pendapatnya menjadi rujukan utama dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Secara lahiriah, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu tampak sebagai sosok yang sukses dan bahagia. Namun, di balik kemasyhuran dan pengakuan intelektualnya, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyimpan pergulatan batin yang mendalam. Beliau mulai merasakan keraguan dan kegelisahan yang menghantuinya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat ilmu pengetahuan, kebenaran, dan tujuan hidup terus berkecamuk dalam benaknya. Beliau merasa bahwa ilmu yang selama ini ia kuasai hanyalah sekadar pengetahuan rasional yang tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi dahaga jiwanya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mulai meragukan validitas ilmu kalam, teologi spekulatif, dan filsafat yang pada saat itu sangat dominan. Beliau merasa bahwa kedua disiplin ilmu tersebut lebih banyak menghasilkan perdebatan tanpa akhir daripada mencapai keyakinan yang hakiki. Beliau bertanya-tanya, apakah ilmu yang ia ajarkan dan pelajari selama ini benar-benar membawa kepada kebahagiaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Krisis eksistensi ini mencapai puncaknya ketika Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengalami konflik batin yang sangat hebat. Beliau merasa bahwa antara ilmu yang ia ajarkan dan amalan yang ia lakukan terdapat jurang yang lebar. Beliau menyadari bahwa meskipun memiliki banyak ilmu, hatinya masih terasa kosong dan jauh dari ketenangan spiritual. Beliau merasa seperti membawa beban ilmu tanpa mampu mengamalkannya dengan ikhlas dan penuh penghayatan. Akibat pergulatan batin yang mendalam ini, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengalami depresi dan gangguan jiwa. Beliau tidak lagi merasakan kenikmatan dalam mengajar dan menulis. Reputasi dan kedudukannya yang tinggi tidak lagi memberikan kebahagiaan baginya. Beliau merasa bahwa seluruh kehidupannya selama ini sia-sia belaka jika tidak didasari oleh keikhlasan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 488 Hijriah, 1995 Masehi, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengambil keputusan yang sangat mengejutkan banyak orang. Beliau meninggalkan jabatannya yang bergengsi di Universitas Nizamiyah, meninggalkan kemasyhuran dan kekayaan duniawi, dan memilih untuk mengasingkan diri. Beliau melakukan perjalanan spiritual selama kurang lebih 10 tahun, menghabiskan waktunya untuk beribadah, merenung, dan mencari hakikat kebenaran melalui jalan tasawuf, mistisisme Islam. Dalam pengasingannya, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mempelajari berbagai aliran tasawuf dan berinteraksi dengan para sufi. Beliau berusaha untuk membersihkan hatinya dari segala penyakit rohani seperti riya, pamer, ujub, bangga diri, dan cinta dunia yang berlebihan. Beliau mendalami praktik-praktik spiritual seperti zikir, puasa, dan qiyamul lail, salat malam, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masa pengasingannya, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengalami berbagai pengalaman spiritual yang mendalam. Beliau merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan melalui ilmu rasional semata. Beliau menemukan ketenangan jiwa dan kebahagiaan hakiki dalam ibadah dan muraqabah,
kontemplasi. Beliau menyadari bahwa ilmu yang paling berharga adalah ilmu yang membawa kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan kepadanya. Setelah 10 tahun mengasingkan diri dan menjalani perjalanan spiritual yang intens, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu kembali ke dunia pendidikan dan dakwah. Namun, kali ini dengan perspektif dan pemahaman yang berbeda. Ilmu yang beliau ajarkan tidak lagi hanya bersifat rasional dan teoritis, tetapi juga didasari oleh pengalaman spiritual dan penghayatan batin. Beliau menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, dan ikhlas dalam beribadah. Karya-karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu setelah kembali dari pengasingannya, seperti kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, menjadi sangat berpengaruh dan diterima luas di dunia Islam. Dalam kitab tersebut, beliau mengintegrasikan antara ilmu syariat dan tasawuf, menjelaskan bagaimana ilmu agama harus diamalkan dengan ikhlas dan membawa kepada peningkatan kualitas spiritual. Kisah krisis eksistensi dan pencerahan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah kehidupan modern yang serba materialistis dan individualistis, banyak orang yang merasa hampa dan kehilangan makna hidup meskipun telah mencapai kesuksesan duniawi. Pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan hidup dan kebahagiaan sejati seringkali menghantui benak kita. Dalam konteks pengembangan diri, kisah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengajarkan kita tentang pentingnya mencari keseimbangan antara aspek intelektual dan spiritual dalam diri kita. Ilmu pengetahuan tanpa diiringi dengan pembersihan jiwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa kering dan tidak memuaskan. Kita perlu mengembangkan kedua aspek ini secara seimbang agar mencapai kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki. Krisis yang dialami oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu juga mengajarkan kita bahwa keraguan dan kegelisahan dalam mencari kebenaran bukanlah sesuatu yang buruk. Justru, keraguan yang jujur dapat menjadi pemicu untuk mencari jawaban yang lebih mendalam dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih baik. Namun, keraguan tersebut harus diiringi dengan kesungguhan dalam mencari kebenaran dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi berbagai masalah dan tekanan hidup, kisah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu memberikan solusi spiritual yang mendalam, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ketenangan jiwa melalui ibadah dan tazkiyatun nafs. Ketika kita merasa hampa dan kehilangan arah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara terbaik untuk menemukan kembali makna hidup dan ketenangan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dengan meluangkan waktu untuk merenungkan tentang tujuan hidup kita dan mengevaluasi kualitas spiritual kita. Kita perlu membersihkan hati kita dari segala penyakit rohani dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Mencari ilmu agama yang benar dan mengamalkannya dengan ikhlas juga merupakan langkah penting dalam mencapai pencerahan jiwa. Sebagai penutup, kisah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu adalah sebuah perjalanan spiritual yang menginspirasi tentang pencarian kebenaran dan pencerahan jiwa. Beliau adalah contoh nyata bahwa seorang yang hebat dalam ilmu pengetahuan pun bisa merasakan kehampaan jika tidak diiringi dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk selalu mencari keseimbangan antara ilmu dan amal, serta berusaha untuk membersihkan jiwa kita agar mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk mengikuti jejak para ulama yang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hambanya yang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh.
Pergulatan batin yang beliau alami adalah bagian dari proses pencarian itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji beliau untuk kemudian mengangkat derajatnya menjadi seorang yang lebih dekat dengannya dan lebih bermanfaat bagi umat. Krisis eksistensi yang dialami oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu adalah fenomena yang mungkin dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang telah mencapai kesuksesan duniawi, namun merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi dan pengakuan manusia, tetapi pada kedekatan dengan Sang Pencipta. Keputusan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu untuk meninggalkan kemewahan dunia dan mengasingkan diri adalah contoh keberanian untuk mengikuti panggilan jiwa. Beliau lebih memilih mencari kebenaran dan ketenangan spiritual daripada mempertahankan status dan popularitasnya. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk berani mengambil langkah besar dalam hidup jika itu membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karya-karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu setelah pencerahannya menjadi sangat berpengaruh karena didasari oleh pengalaman spiritual yang mendalam. Ilmu yang beliau sampaikan bukan hanya sekadar teori, tetapi juga živoi dan menyentuh hati. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengamalkan ilmu yang kita miliki dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ini dapat menginspirasi kita semua untuk tidak pernah berhenti mencari kebenaran dan makna hidup yang sejati. Mari kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita juga merasakan pencerahan jiwa dan kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Rabbal Alamin.